Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema asalkan kamu mau, mantan pasti kembali kepadamu. Ya, orang-orang bule, orang-orang Amerika di sana punya quote yang sangat bagus ya. If there is a will, there is a way. Jika ada keinginan, pasti ada jalan. Ya. Kalau kita tidak pernah mencoba atau berhenti untuk mencoba sesuatu, maka kita tidak pernah sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Contoh yang paling legendaris ya, penemu bohlam lampu Thomas Alva Edison, yang kita ketahui semua betapa kerja kerasnya itu telah memberikan dampak perubahan yang luar biasa terhadap dunia. Ya, tapi kuncinya kemauan kan. Harus melalui ribuan kali percobaan sampai dia menemukan ya perangkat yang tepat agar bohlam lampu itu bisa menyala terang dalam waktu yang lama seperti yang kita nikmati pada saat ini. Kalau Thomas Alva Edison tidak jungkir balik dengan percobaannya, mungkin ya kita saat ini menikmati malam hari masih menggunakan lilin ya atau lampu yang ditempel di tembok dan seterusnya. Kuncinya adalah kemauan. Kita nyari alamat tuh, pernah ya nyari alamat yang tidak ada di GPS. GPS pun sampai menyerah. Dulu zaman saya masih muda, sering banget tuh nyari alamat seseorang ya, yang kita tidak pernah tahu tuh di mana. Ya cuma lancar-lancarnya saja. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan dicoba dulu, dijalani, kemudian bertanya sampai alamat yang kita cari tadi bisa kita temukan. Ya. Nah, sekarang seberapa besar keinginan kita, itu amat sangat menentukan, bahkan menjadi kunci kembalinya mantan kepada kita atau tidak. Ada orang yang menyerah sejak awal ya, jadi baru menghadapi sikap mantan yang memusuhi, baru menghadapi sikap mantan yang mengabaikan kita dan seterusnya, kita sudah menyerah. Ya sudah, selesai sudah. Ada orang yang kemudian masih semangat 1-2 bulan, tapi kemudian karena melihat belum ada perubahan pada diri mantan, maka dia kemudian menyerah. Tetapi ada orang yang terus berjuang seperti yang dilakukan oleh Thomas Alva Edison tadi. Ya, dia coba sampai berhasil. Maka apa yang dia dapatkan, insya Allah mantan akan kembali kepada dia. Ya, nah, jadi kata orang-orang di Amerika itu betul sekali. If there is a will, there is a way. Jika ada keinginan, pasti
ada jalan. Ya, anak-anak tuh ada mainan kan, yang kita beli itu dalam bentuk part. Ya, jadi belum disatukan. Tamiya tuh ya, dia beli, kemudian cuman ada skema bagan cara memasang atau merangkai mainan tadi. Akhirnya nyerah, ya, baru melihat skemanya saja sudah pusing, minta tolong bapaknya untuk masang. Ya bisa, tapi yang pintar siapa kemudian? Bapaknya. Tapi ada anak-anak yang ngotot sekali, sampai begadang tuh, dia belajar, dia coba, ya, sampai kemudian dia berhasil. Jadi keinginan, selama keinginan agar mantan kembali itu selalu ada di dalam hati, mengobarkan semangat, maka mantan akan kembali. Ya, nah, tapi sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, ilmu, dan doa-doa kita akan selalu terhubung, sehingga apapun yang Anda lihat, yang Anda dengarkan melalui channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk Anda dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi kita coba dengan keinginan yang kuat, ya, untuk bagaimana caranya agar mantan ini bisa kembali. Kita bertanya kepada orang-orang yang punya pengalaman berpisah. Kita lihat berbagai video-video ya, yang bisa menginspirasi dan menjadi ide bagi kita untuk menarik mantan kembali kepada kita. Kita juga berdoa. Kita pelajari begitu banyak doa. Tetapi kembali kepada seberapa besar keinginan kita. Ketika orang berdoa, ya, ada sebuah amalan atau amaliyah bagus sekali, diijazahkan oleh ustadz yang memang memiliki ijazah untuk itu. Pada orang yang keinginannya kuat, berhasil. Tetapi pada orang yang keinginannya setengah-setengah, ya, setengah berhasil, setengah tidak berhasil, artinya tidak berhasil. Pada orang yang keinginannya lemah, tentu saja tidak berhasil. Maka kita diajarkan di dalam surat An-Najm ayat yang ke-39, wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Jadi anak saya punya pertanyaan menarik. Kemarin dia ikut ujian masuk perguruan tinggi. Ya, ujiannya sudah selesai. Seleksi tahap 1 selesai. Kemudian masuk ke seleksi tahap 2, wawancara, ya, presentasi, dan seterusnya. Nah, selesai ujian dia tanya, ya, ini ujiannya kan sudah selesai. Cara apa lagi yang bisa dilakukan agar bisa diterima di perguruan tinggi yang dia impi-impikan? Ya, saya jawab, ya, kalau kita belajarnya sudah maksimal, kemudian kita mengerjakan ujiannya juga sudah maksimal, maka ketika
physically kan sudah proses tahapannya sudah beres nih. Maka yang diperkuat adalah upaya rohani kita, doa kita. Belajarnya sama-sama kuat. Hasil ujian tertulisnya sama-sama bagus nih, misalnya ada 2 orang. Hasil ujian wawancaranya juga sama-sama maksimal. Siapa nanti yang akan mendapatkan hasil yang terbaik? Yang doanya paling kuat. Ya. Dan sebuah doa yang kuat itu tidak hanya kekhusyukan ya, khusyuk di dalam berdoa, konsentrasi di dalam berdoa, fokus dalam berdoa, tetapi juga kuantitasnya. Jadi kualitas doanya oke, tetapi juga kuantitasnya, seberapa banyak dia berdoa. Maka semakin besar usaha seseorang, peluang keberhasilannya juga semakin besar. Semakin banyak orang berdoa dengan doa yang berkualitas, yang fokus, konsentrasi, dan seterusnya, maka akan semakin besar pula peluang doa itu terkabul. Maka ketika ingin mantan kembali, kuncinya adalah kemauan. Semakin besar kemauan, semakin keras usaha yang dilakukan. Semakin besar kemauan, semakin banyak doa-doa yang dipanjatkan. Kombinasi antara kerja keras dan doa, ya, semakin usaha yang dilakukan tadi maksimal, disupport dengan doa yang sangat banyak, maka peluang kembalinya mantan akan menjadi semakin besar. Maka mantan kembali atau tidak kepada kita, kuncinya kembali kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau bekerja keras, berdoa lebih keras, ya, ataukah kita memilih mengeluh, menyerah, memilih untuk tidak melakukan apa-apa, ya. Siapa yang berusaha paling banyak, maka dia akan mendapatkan rezeki yang paling banyak. Tetapi sebaliknya, orang yang usahanya sedikit, maka dia akan mendapatkan yang lebih sedikit. Karena itu kuncinya kemauan. Semakin besar keinginan dan kemauan kita akan mantan ini bisa kembali kepada kita, maka mantan akan punya peluang kembali semakin besar. Maka kita lihat ke dalam diri kita, seberapa besar keinginan kita agar dia kembali kepada kita. Kalau keinginan itu sangat besar, maka kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan mengeluh dengan apapun yang mantan lakukan saat ini. Ya, biarkan saja. Dia sombong, dia mengabaikan kita, dia memblokir seluruh akun media sosial kita, dia jalan dengan orang lain. Yang penting, endingnya dia kembali kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.